Share screen kali ya. Oke, boleh Kak, silahkan. Layar Oke, dipersilahkan. aku share screen dulu. Oke. Layarnya udah ada ya semuanya. Aman Kak. Oke, sebelum mulai, aku kenalin diri dulu ya. Aku Muhammad Wafi, namanya biasa dipanggil Wafi. Aku udah turun di wedding mungkin sekitaran hampir 4 tahun. 3 tahun sisanya tuh aku di fashion. Jadi aku turun dulu di fashion baru ke wedding seperti itu. Nah, udah itu aku base ada di Bandung, tapi sering juga ke Jakarta kayak gitu. Oke, itu perkenalan singkat ya mengenai aku. Jadi teman-teman juga siapa tahu dari kota mana boleh di drop di chat atau di komentar. Jadi aku bisa tahu gitu kayak gitu. Nah, lanjut kita lanjut ke slide ya sambil aku pause dulu. Nah, ini sebelumnya aku mau nunjukin beberapa portfolio aku juga. Di sini ada waktu lagi di Bali, ini di Pantai Nyanyi. Ini cahayanya bisa gini, aku pakai tambahan lighting. Itu lighting aku juga pakai yang kecil. Namanya tuh aku lupa apa, cuma nanti aku pasti drop kalau kalian mau tahu namanya. Cuman ini bisa RGB-nya tuh bisa kita pilih kayak warna merah, biru, kuning, oranye. Kebetulan karena biar mirip sama warna kulit, jadi aku kasih warna yang oranye seperti ini, kayak gitu. Nah, yang ini baru yang di studio. Nah, studio tuh ini aku pilih warna yang netral sesuai dengan judul kita kali ini ya. Jadi judulnya kali ini tuh adalah Everlasting Grading in Wedding. Nah, seperti itu. Dan aku juga suka sih foto-foto BW kayak gini salah satunya. Ini juga di Pantai Nyanyi, sama-sama di Pantai Nyanyi, cuman beda orang aja kayak gitu. Ini waktu detail foto di Tangerang. Namanya tuh, aku lupa nanti aku tunjukin juga kalau aku ingat ya. Ini yang detail tangan, ini juga waktu di Bandung. Ini waktu di Bandung. Jadi klien aku yang ini dia emang hobinya tuh sepedahan dan dia pengen diliatin juga aktivitas mereka seperti itu. Nah, kalau yang bawah ini waktu di Ciwidey. Kalau orang Bandung atau Jakarta pasti ini udah harum lah ya di sini ya. Di Ciwidey di Kawah Putih namanya. Ini juga kebetulan di sana tuh lagi berkabut banget. Jadi aku ambil dari jauh dengan suasana yang bisa dibilang sendu gitu ya. Nah, kayak gini. Dan yang juga sama ini gabungan foto yang tadi. Oke, di Tangerang kalau ini. Oke, nah, ini kalau yang belum tahu, ini juga waktu di Tukat Cepung. Namanya tuh di Goa. Aku juga suka tuning yang kayak kayak gini, kalem-kalem gitu. Jadi nggak merubah suasana asli sana kayak gitu. Nah, ini di Braga, kalau yang orang Bandung pasti tahu di Braga pagi-pagi sekitaran jam 6 udah standby. Aku ambil backlight juga dengan tone dan mood seperti ini. Nah, kalau ini waktu wedding di Jakarta, ini tuh di Jakarta waktu full day, kebetulan mereka tuh di daerah Peak Jakarta, aku lupa namanya juga. Cuman kebetulan suasananya outdoor. Jadi ini juga ada beberapa teknik pakai slow shutter ya. Jadi si cahayanya tuh ada lampunya bisa kayak gini. Nah, kalau ini yang di Bandung, wedding yang Bandung juga kayak gitu. Sorry. Nah, ini kebetulan lanjut waktu ngewarnain fotonya di Bali. Ini istri aku lagi maternity kemarin. Nah, jadi kebetulan kemarin tuh warnanya emang lagi jam 5 sore, jadi warnanya tuh biru kayak gini. Tapi aku pengen tetap natural dengan skin tone-nya tetap nggak hilang gitu, tetap warna asli orang kayak gitu. Nah, kalau ini sama maternity, cuman bedanya ini di studio, ini di Jakarta juga kayak gitu. Aku pengen kasih warna yang lebih ke netral, studio, enak dilihat, cukup kayak gitu. Nah, ini salah satu esensial waktu fotoin wedding kayak gitu. Warnanya pun tetap warna yang netral aja karena kalau netral kan pasti lama gitu untuk dilihatnya dan enak gitu untuk dilihat dalam jangka waktu 5 tahun 10 tahun ke depan. Nah, ini juga tadi yang di Tangerang juga fotonya. Lanjut. Nah, terus lanjutnya sepenting apa sih ngewarnain
warna dalam editing foto wedding maupun pre-wedding. Nah, dengan kita bantu ngewarnain itu kita bisa dapat pertama fungsinya tuh kita bisa menyampaikan emosi dan ekspresi yang lebih dapat lagi. Karena kalau kita memakai tone untuk memperjelas contoh foto ini, contoh ini tuh aku ambil jam 5 sore menuju maghrib lah ya. Nah, aku pengen bikin kesannya tuh emang sunset banget gitu. Nah, gimana sih cara dapet yang kesan foto sunset? Salah satunya yaitu kita pakai dengan warna warm gitu. Warna warm berikut dengan highlight yang tipis. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu upaya kita bisa bikin mood dan suasana foto terlihat lebih senja seperti itu. Salah satunya. Oke, nah ini juga aku mau tunjukin nih, cuman kayak highlight dikit lah ya. Highlight dikit kalau misalkan aku ada cara ngedit di Lightroom. Cuman aku di sini nggak akan ngedit lama, lebih ke nunjukin aja sedikit. Karena nanti untuk jelasnya nanti ada di masterclass-nya. Jadi jangan lupa nanti ikut yang masterclass juga ya. Lanjut, aku bakal share screen yang Lightroom. Nah, ini salah satu klien aku juga yang di Jakarta. Nah, di screen-nya jelas ya, di kalian ada ya. Nah, ini foto mentahan yang waktu terakhir, dan ini yang udah aku edit dengan tone warna yang everlasting atau yang sederhana. Nah, di sini aku nggak ngerubah banyak hal, tapi dengan kita punya mentahan yang cukup bagus atau yang aman, kita effort untuk ngeditnya pun nggak akan lama gitu. Jadi kalian bisa ngedit foto lebih banyak. Udah itu juga kalian nanti bisa juga edit sesuai dengan kebutuhan pilihan klien. Seperti itu, jodoh. Aku selalu mengutamakan yang pasti kurva dulu. Kalau aku kurva di sini aku nggak banyak mainin malah. Jadi tengahnya aku selalu ke atas sih. Jadi karena itu tuh ini yang utama, baru kita yang ke sini. Nah, jadi kita bisa juga lihat sedikit dengan kalau misalkan kita hanya sedikit editing, tapi fotonya udah dapat dari segi ambience yang kita pengen dapat dan sebagainya, itu nggak perlu effort besar. Contoh, aku cuma naikin exposure di sini, kontras dikit aja, karena di sini kita main feeling. Nah, contoh kayak gini dinaikin dikit, ini juga udah ngerubah suasana. Dan white balance pun itu bagi aku yang paling penting ya, karena beberapa fotografer mungkin nggak terlalu mementingin WB, apalagi yang shoot raw ya. Tapi menurut aku sih itu bisa ngelatih kita untuk terbiasa dengan settingan yang gampang. Jadi nanti ngeditnya pun nggak effort besar kayak gitu. Sebentar. Nah, lanjut nih. Aku waktu awal ini kan shoot nih. Yang teman-teman juga pasti udah familiar kan ya kalau misalkan di Lightroom. Nah, ini foto mentahnya sebelum aku perbaikin sih white balance ya. Dilihat di sini pasti agak warmnya tuh kebanyakan gitu. Tapi ketika aku ternyata coba auto, nah ini juga udah cukup mewakilkan apa yang aku pengen sampaikan kayak gitu. Nah, lanjut yang pertama tuh yang selanjutnya yang penting tuh ada di HSL atau color. Nah, aku juga di sini nggak rubah banyak juga. Aku cuman nurunin saturation yang -10 atau menyesuaikan dengan keinginan kalian. Segini mungkin. Nah, ngepasin. Nah, baru luminance pun wajib dimainin. Karena kalau misalkan emang kayak gini doang, ya kalau ingin kalian lebih ingin menonjol, kalian tinggal naikin aja dikit. Nah, kayak gini. Maupun yang red itu untuk biasanya untuk lipstick sih biasanya. Seperti itu. Dan ini pun nanti aku akan mainin ini yang lebih detailnya lagi dengan pakai tuning yang aku pakai dengan di masterclass kayak gitu. Nah, ini pun kadang detailing juga kalau misalkan kalian emang kendala nih, misalkan di lensa ternyata ada jamur atau gimana, di sini pun kalian bisa loh dibantu oleh sharpening di sini. Kayak gitu. Contoh, kalau misalkan kurang jelas, bisa jadi 90. Kayak gitu. Ini pun kalau emang kalian pengen bikin lebih smooth lagi, ya kita bisa pakai noise reduction yang di sini. Seperti itu. Nah, jadi aku juga perlu tekanin ya, kalau misalkan dalam editing pun, kita perlu juga mentahan yang bagus.
Nah, kalau teman-teman di sini shoot pasti ada pakai yang langsung JPEG, ada pun yang RAW. Tapi kalau aku selaku fotografer, aku menyarankan ambilnya selalu RAW sih. RAW compress cukup kok kalau kalian pengguna Sony atau yang lainnya. Karena kalau misalkan kalian edit JPEG, ketika kita ada kesalahan lupa setting yang sangat krusial, itu nanti di editnya lebih susah gitu. Ketimbang kita pakai RAW, kita mau salah gimana pun karena itu udah RAW, itu udah mudah untuk dieditnya kayak gitu. Oke, aku juga mau contohin juga nih salah satu foto yang lain. Contoh ini deh lagi. Aku akan edit dari nol ya, dengan aku reset. Nah, sebentar aku pilih dulu fotonya. Nah, ini mentahnya dulu. Nah, ini waktu sebentar aku yang utama pasti main kurva dulu. Kurva, baru WB dulu lagi. Nah, ternyata dengan auto pun WB kadang bisa udah pas sesuai keinginan aku yang pengen. Tambah baru exposure, baru tambahin dikit biar fotonya lebih details lagi. Nah, baru aku mainin saturation yang tadi aku bilang, dikurangin dikit. Di sini rate-nya dikurangin dikit, biar nggak too much warnanya, baru luminance pasti dinaikin. Nah, segini sebenarnya udah cukup untuk misalkan kalian di foto di album atau di upload pun pasti udah cukup nih. Karena kalau kita lihat before after, contoh nih, perbandingannya ini kesannya tipis. Cuman kalau emang udah diwarna, tetap feel-nya beda kayak gitu. Seperti itu. Oke, aku juga lanjut ya sambil bacain lagi tentang ini chat dari kalian nih. Aku mau baca yang dari atas ya. Halo, halo Wahyu. Halo juga. Halo, salam kenal Tarakan dari Kalimantan. Wih, dari jauh-jauh nih. Kalimantan Utara, ada dari Jogja, ada kata Laila. Keren foto-fotonya. Thank you Laila. Oke, ini dari pertanyaan pertama dari Imron dulu. Settingan kameranya gimana itu Kak? Keren warnanya, pakai kamera apa? Nah, itu aku settingan kameranya, aku kalau foto pasti RAW. Udah itu ditambah pakai A73. Untuk lensa, aku punya ada 18 Samyang, 35 Sigma 14, ada 50 TT Artisan yang teal doang, ada 85 Sony 18, itu yang aku punya. Jadi foto-foto yang sebentar, oh, nah, foto-foto yang kalian lihat ini, jadi perpaduan antara lensa semua yang aku punya kayak gitu. Ini kayaknya lebih menarik juga ya kalau aku spill dikit nih untuk pakai foto-foto yang aku di sini pakai lensa apa. Contoh, ini aku di sini pakai lensa di 85. Aku ambil jauh banget waktu itu aku ingat 85 kayak gitu. Nah, ini diambil pakai lensa 50. Oke, ini kebetulan yang ambil fotonya kalau yang ini tim aku, tapi yang warnain aku kayak gitu. Nah, kalau ini aku yang ambil pakai lensa 50 tiel. Ini yang lensa manual. Kalau ini aku pakai lensa juga yang manual juga, pakai yang tiel juga. Nah, ini juga aku pakai 85. Kalau ini pakai 85. Kalau ini pakai 50. 50, 5 ini 50 juga. Ini aku pakai 35. 35 Sigma kalau waktu itu. Nah, kalau ini aku pakai di 85 kalau yang ini. Nah, kalau ini aku pakai di 35 pakai bantuan flash. Kayak gitu. Jadi aku kenapa pakai lensa 35 ini dan ini karena pengen dapat juga ambience dan warna sekeliling di sekitar. Jadi kalau misalkan aku pakai 50 kan aku di sini contoh aku nggak bisa dapat samping yang lainnya gitu dengan dimensi yang beda. Nah, kalau pakai 35 enaknya bisa kayak gini. Suasananya tetap dapat kayak gitu. Ini aku pakai 35, ini pakai 50.
Ini aku pakai 50 karena studio. Ini aku pakai 35 kalau yang ini. Ini aku pakai 50 yang TL juga, ini juga pakai 50 juga. Nah, jadi tiga lensa itu sebenarnya udah cukup sih kalau kalian ada foto pre-wedding atau wedding. Seperti itu Imron, kayak gitu. Nah, ini kata Fatika Ahmad itu benar. Kalau misalkan karena setiap lensa dan kamera itu pasti punya karakter masing-masing. Nah, cara kita mengenal karakter lensa tersebut, kita biasanya harus tahu dulu kita pengennya foto apa. Contoh, aku pengen dapat yang tadi aku bilangin, aku pengen tadi dapat ambience yang luas berikut dengan ekspresi atau momen si kapal tetap ada. Nah, aku pasti pakai 35 karakternya. Nah, untuk soal warna, emang setiap lensa tuh punya karakter yang beda, tapi kita ngakalinya pun biar kita nggak capek punya semua lensa, kita cukup dengan editing kayak gitu. Nanti aku akan bahas lebih lengkap soal karakter itu di masterclass-nya kayak gitu. Nah, untuk editing aku selalu pakai Lightroom. Aku selalu pakai Lightroom dan untuk finishing kayak contoh kayak mungkin di sini ada jerawat atau apa, baru aku pakai Photoshop kayak gitu. Di sini ada Fahrudin. Yang tadi aku jawab, ada Rizky juga, salam kenal dari Medan. Wah, Medan. Aku juga kebetulan pernah ke Medan tahun 2020. Aku ada wedding di sana. Udah lama gak ke sana nih. Ada Rian dari Aceh hadir. Dari Wonosobo. Wah, pada jauh-jauh nih. Ini dari Wisnu nih. Kak, cara grading foto slide 4 pojok kanan atas. Ini ya berarti ya. Oke, yang ini tuh gradingnya. Nah, ini aku pakai lensa 50. Yang diutama itu pertama yang pasti adalah ekspresi dulu. Nah, cara gradingnya ini, pertama aku pasti settingannya tuh selalu RAW. Yang kedua, aku selalu ambil dulu yang aku pengenin. Aku pengen tetap dapat suasana sunrise. Karena ini fotonya tuh tadi jam 6 pagi. Aku tetap pakai WB-nya, white balance-nya ke arah kanan. Kanan, betul ke kanan. Biar tetap dapat suasana awam. Udah itu aku di sini fotonya tuh pakai high contrast. Karena aku waktu di ini foto tahun 2019 aku lagi senang banget sama high contrast kayak gitu. Sisanya tinggal mengikuti yang tadi aku bilang di sini. Ini wajib dimainin agar tetap dapat suasana. Sorry. Nah, dapat kayak gini, kayak gitu. Nah, mungkin aku juga akan live editing ketika di masterclass nanti. Jadi mungkin kalian bisa apa namanya tuh minta spill atau yang mana fotonya nanti mungkin aku akan live editing di situ kayak gitu. Nah, ada yang nanya lagi di sini. Iwan Herawan. Blurnya ini hasil dari editing Lightroom. Ada dua. Di sini tuh aku kalau di sini pakai yang Lightroom benar. Ini yang pakai Lightroom. Nah ini yang pakai lensa tilt. Karena di enaknya lensa tilt itu kita udah bisa freelancing. Kalau bahasa fotografer tuh udah bisa kita atur sedemikian rupa. Kalian bisa searching juga di Google kalau kalian penasaran lensanya. Aku sambil bantu searching ya. Namanya tuh sebentar TT Artisan. Nah, kelihatan nggak di sini ya? Nanti aku ketik keywordnya nih, yang murah kok 3 jutaan yang ini teh. Ntar aku juga tulis di sini. Lensa yang sedang dipakai sekarang TT Artisan MM. Nah ini yang aku pakai. Oke lanjut dari settingan malam maksudnya mungkin ya. Settingan malam tuh di sini kita bisa menyesuaikan sebenarnya tuh. Karena setiap malam tuh kan tergantung beda-beda jumlah cahaya di tempat tersebut kan. Contoh ini aja, di sini tuh gelap banget waktu itu. Kalau misalkan aku pengen main slow shutter gini, yang pasti aku pakai ISO rendah. Kisaran di sini tuh 400. Tapi karena di pan tuh pakai flash, jadi
bisa dapat lighting seperti ini kayak gitu. Jadi settingan malam tergantung dari tempatnya tersebut kayak gitu. Terus ada juga dari Michael, tentuin editing mau kemana itu gimana. Nah, ini yang tadi aku bilang. Kadang kalau sebelum motret, aku suka ngebayangin. Contoh, aku ingin foto di yang ini contoh ya, yang istri aku nih, yang lagi maternity. Nah, aku tuh pengen dapat suasana tuh kayak mau maghrib gitu. Makanya aku di sini kasih ambience di settingan kameranya udah agak biru gitu. Udah kebiru. Udah itu bayangan aku cukup segitu aja gitu. Nah, jadi kan sebelum itu jadi kita harus membayangkan dulu mau kita foto ke arah mana atau lebih mudahnya lagi. Bahkan aku sebelum motret, aku suka ngecek dulu referensi dari Pinterest ataupun Instagram yang aku sukain. Udah itu kan kita dari Instagram atau Pinterest tuh suka banyak referensi warna. Nah, kalian itu bisa membayangkan dulu gitu. Oh, settingannya kayaknya dipermudah nih kalau misalkan mau dapat foto seperti mereka. Settingannya kayaknya mereka tuh lebih banyak ke warna biru. Aku coba deh netralin dulu si white balance di mentahnya. Jadi nanti ditarik ke warnanya gampang ketimbang kita mentahnya tuh ada yang biru banget, ada yang kuning banget. Apalagi fotonya itu JPEG. Udah itu repot pokoknya. Kasihan editornya. Kayak gitu. Itu cara salah satu menentuin editingnya mau ke arah mana. Nah, color profile paint. Kalau aku ini dari awal nggak pernah dirubah, jadi emang default standar dari Mac-nya aja kayak gitu. Nah, tips lanjut dari Rahardian, Muhammad Rahardian, tips buat lighting biar tone warna kulit kelihatan natural. Nah, untuk lighting, kalau lighting tuh kebetulan kan pasti anggap flash eksternal gitu ya. Nah, dengan lighting flash eksternal tersebut tuh biasanya itu udah sangat enak enak natural kok gitu. Jadi itu tergantung di kolaborasiin dengan ambience tempat tersebut kayak gitu. Jadi kalau buat natural juga aku ada tips tuh kalian kalau misalkan pakai yang eksternal better kalian dimonconginnya tuh ke atas gitu. Kan kalau misalkan flash kan biasanya gini ya, kayak gini nih, kelihatan kan biasanya ada yang gini kan ke bawah. Nah, kalau yang ke bawah gini tuh kalian pasti bakal nyorot langsung ke muka gitu. Itu tetap bagus, tapi ngasilin cahaya yang sangat keras. Kalau kalian si flashnya diarahin ke atas, itu pasti lebih smooth lagi. Contoh aja ya yang mirip yang aku bilang tadi tuh ini, foto ini nih, yang maternity di studio. Ini aku pakai satu studio doang. Kebetulan juga aku di sini pakai flash eksternal dengan disorotin ke atas. Jadi hasilnya tuh smooth semuanya. Berikut dengan backgroundnya juga. Ini jadi di kebetulan juga depan aku itu jendela dari luar, jadi masuk juga. Jadi lightingnya itu hanya penambahan biar skinnya tuh tetap makin detail seperti itu. Nah, di sini juga ada dari Daud. Pengaruh nggak sih Bang coloring di APS-C dengan full frame? Menurut aku di sini nggak ngaruh ya. Kalau misalkan emang APS-C dan full frame dari segi yang dibedakan hanya dari segi size-nya doang. Jadi kalau dari segi warna ya tetap aja sama aja kok. Jadi kalau mungkin kan beda ya pasti beda tipis saja kayak gitu. Karena aku pun kadang nge-shoot misalkan pakai yang dari freelance nih, pakai yang Fuji, aku tetap yang edit kan. Nah, ketika aku coloring yang penting udah tahu kita mau ke arah mana, itu tetap enak di warnanya. Jadi kita tahu kurangnya dari setiap foto itu apa kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan ada pertanyaan dari Nathanael Hambali, biasanya dari photoshoot sampai ke editing final berapa lama Bang waktunya? Nah, kalau dari photoshoot sampai ke editing final tuh contoh aku biasanya kisaran 2 atau 3 hari kalau misalkan emang minta cepet dan same day misalkan. Nah, karena kalau misalkan contoh nih photoshoot kita anggaplah aku lagi photoshootnya di Bandung ya. Photoshoot di Bandung, fotonya tuh dari pagi misalkan sampai malam. Malam jam 8 karena ada sesi studio contohnya atau enggak ada street foto di Braga atau sebagainya. Nah, jadi kan anggap beres photoshoot itu jam 9 atau jam 8 kan itu udah mepet waktu ya. Jadi pasti aku startnya tuh besoknya atau lusanya gitu, tergantung dengan jadwal kita kayak gitu.
Kata Rizky, kapan main ke Medan lagi? Kalau ada proyek pasti main lagi ke sana. Kebetulan emang belum ada lagi nih. Ntar kalau aku ke Medan bisa ngopi-ngopi. Tuh. Nah, di sini ada dari Yakin. Pakai netral, standar, landscape, auto, atau di kameranya. Aku selalu pakai standar kalau untuk foto karena balik lagi, kalau udah RAW tuh kita bisa adjust foto editingnya ke arah manapun. Gitu. Jadi kalau netral, landscape, auto tuh pasti balik lagi ke arah normal kamera juga gitu. Jadi sebenarnya percuma sih kalau kalian pakai yang manapun. Karena kalau settingannya RAW kecuali settingannya JPEG kayak gitu. Ini dari Instagrafer ya. Buat fotografer wedding yang baru bikin vendor, biar jasanya laku gimana? Nah, itu kayaknya beda bahasan. Mungkin nanti di masterclass kali ya. Artinya aku jawab di sana ya. Dari Muhammad Malik nih. Nah, Bang mengatasi noise yang banyak tuh gimana? Nah, ini banyak faktor foto bisa jadi noise. Nah, jadi tapi cara mengatasinya tuh pertama pasti selalu pakai ISO rendah, yang kedua pakai flash. Nah, yang ketiga, kalau udah noise yang nggak kebantu, menurut aku sarannya mending kalian sekalian editingnya di noisein aja, pakai grain. Jadi kesannya tuh bukan noise itu, tapi emang kalian sengaja ngedit seperti itu, jadi terjadinya grain. Aku juga kadang suka pakai grain di hitam putih. Aku coba. Aku sambil buka Instagram juga, aku kasih contoh foto yang udah noise, tapi aku pakai grain. Sebentar, ini siapa tahu yang belum follow, boleh follow. Nanti aku follow back deh. Ada foto yang aku sengaja pakai grain. Oh, contoh yang ini, foto keluarga. Nah, nah di sini aku ini sebenarnya tuh agak noise nih, cuman aku tetap pakai sengaja pakai grain. Jadi kesannya tuh emang foto yang disengaja agak grain gitu. Jadi seperti ini fotonya. Ada lagi mungkin yang lain ini juga nih. Nah, ini juga kalau kalian lebih detail lagi di sini ini juga pakai grain. Jadi emang kesannya tuh tetap bukan noise tapi emang sengaja kayak gitu. Ini juga pakai grain. Aku BW. Kalau BW aku kebanyakan pasti pakai grain sih karena emang suka aja kayak gitu. Jadi kalau noise bukan berarti nggak bagus ya. Itu bisa kita akalin lewat editing. Makanya editing itu sangat penting. Kayak gitu. Settingan lanjut ya dari bawah settingan kamera Sony-nya di-share Bang. Oke nanti aku sharing juga di masterclass. Nanti aku fotoin. Kapan masterclassnya? Oh nanti bisa langsung ke Amazing. Nanti sekalian aku lihat kalender dulu. Tapi yang pasti di bulan Desember akhir bulan ini. Itu tanggalnya. Nah, terus ada dari Hendrik, ada nggak aplikasi selain Lightroom dan Photoshop untuk Mac? Pasti yang lain banyak, cuman yang aku pakai dan aku ketahui cuman dua, itu Lightroom dan Photoshop kayak gitu. Nah, terus ada juga dari Ihsan Aji. Dari Ihsan Aji mau nanya untuk wedding enak pakai Canon apa Sony? Kebetulan aku dulu sebelum ke Sony, aku pakai kamera Canon. Canon pertama tuh belajar dari 700D, lanjut pakai aku 600 langsung ke 6D Mark II waktu itu. Jadi pertanyaannya enak mana? Dua-duanya enak tergantung dengan karakter kalian sendiri. Kayak gitu. Lanjut dari Hamzah yang sama manual yang paling minim kromatik. Yang nah aku tuh dapat juga info dari teman-teman di wedding itu biar nggak kromatik tuh itu kalian bisa lepas depannya. Cuman itu ke orang-orang tertentu yang bisa mungkin ke tempat servis kalian bisa coba sih karena dia di biasanya mereka pada bisa dicopot bagian depan yang sama manual itu kayak gitu. Aku dapat info dari Ruby itu. Oke, dari Michael terima kasih banyak sama-sama. Di sini ada trik khusus menggunakan flash ada dan aku akan share nanti di masterclass juga kayak gitu. Jadi kalian juga bisa share dulu pertanyaan mengenai yang di luar ini buat aku bisa jawab di masterclass nanti.
Nah, di sini ada dari sisi terang project ya. Di sini katanya tuh job kampung kan, sorry, undangannya nggak asik nih biasanya. Nah, pernah nggak pas dapat undangan nggak asik terus di foto flat lay? Aku pernah karena dari aku star wedding, aku juga star dari wedding tenda, tenda warna biru, warna kuning, merah itu juga aku ngalamin juga kok. Jadi emang itu kalau dulu mungkin aku ngeluh ya kalau misalkan dapat weddingan kayak gitu. Tapi setelah dilihat dari beberapa banyak referensi fotografer, ternyata itu di situ kita bisa challenging loh gitu. Dengan foto seadanya, dengan tempat seadanya, venue seadanya, lighting seadanya, tidak seadanya, gimana tetap bikin fotonya tuningnya bagus gitu. Nah itu juga mungkin aku akan share juga tuh di masterclass untuk cara mengatasi yang foto misalkan sorry di tenda yang kayak gitu. Itu bisa banget. Nah, kalau dari Hero, mata minus, sulit autofocus, hasil cam itu juga kalian bisa setting di kameranya kok. Sesuai misalkan kalian minus 3. Nanti ada di viewfinder kamera, itu di bulatan sebelah kanan, di sebelah banget sama viewfinder, itu bisa kalian atur sesuai dengan minus kalian. Kayak gitu. Terus editing gunain PC atau MacBook. Aku selalu MacBook sih, karena kalau PC kadang aku ngedit nggak di rumah, dan aku kadang kalau wedding video, aku juga kebetulan videografer juga. Kalau wedding video tuh kadang ada SMD edit. Jadi kalau aku pakai MacBook, jadi untuk kemana-mananya lebih mudah kayak gitu. Nah di sini dari Hendrik tips dan trik dong buat kita biar foto pose itu gak bingung. Nah aku akan spill dikit ya. Satu, yang penting adalah komunikasi. Selebihnya aku bakal di masterclass juga kalau pertanyaan ini karena ini pasti akan mempengaruhi nanti kalian untuk ke depan nih. Jadi manfaat banget kalau yang ini. Karena tanpanya ada komunikasi di dalam prewedding atau wedding pasti akan bikin awkward kita masing-masing entah itu couple maupun kita sebagai sesama fotografer seperti itu. Hotel follow, thank you. Ntar aku langsung fallback kalau gitu ya. Bang, kalau lagi foto momen candid, better pakai viewfinder atau monitor kamera. Kadang takut monitor kamera nggak kuat warnanya. Nah, kalau ini, aku juga kadang suka pakai candid atau monitor. Kadang pakai dua-duanya karena itu tergantung mood aja sih. Contoh, kalau kita lagi suasana outdoor, anggap jam 12 siang, itu kan nggak mungkin kita lihat dari monitor kamera kan, karena udah pasti backlight banget dan kita nggak mungkin lihat. Jadi aku pasti pakai viewfinder kayak gitu. Nah, soal keakuratan warna, kalau kalian pakai DSLR pasti itu beda kan. Kecuali kalian pakai mirrorless kayak Sony atau apapun kayak Fuji, itu pasti warnanya sama kayak gitu. Kayak gitu. Jadi jawabannya better menurut aku kalau ini tergantung ya, tergantung kebutuhan dan cuaca kayak gitu. Di sini ada dari Rahmat juga kan kalau misalkan shoot dari pagi sampai malam, lightingnya matahari berubah terus nentuin style editingnya biar selaras dengan dan setema gimana. Nah itu juga kadang yang bikin aku juga ngalamin ini. Kayak pagi tuh enaknya pakai tuning yang A, tapi kalau malam tuh enaknya yang D ya. Nah itu gimana sih biar tetap selaras? Kalau solusi dari aku, kita tetap buka contoh. Aku juga ini nih. Contoh anggap aja ya, ini tuh foto malam. Sorry ini foto siang ya. Kita drag fotonya ke sini aja. Nah, ini ada nih. Kita drag foto ke kiri. Anggap ini tuh foto yang pagi ya. Terus kalian anggap foto ini tuh yang malam. Jangan deh nggak terlalu kelihatan. Anggaplah yang ini ya. Nah, kalian bisa gunain fitur ini untuk memperjelas ini bedanya tuh pagi dan malam. Jauh kan nih warnanya, selarasnya. Ternyata bedanya kalau yang malam cuma beda white balance aja nih. Nah, kalian bisa tetap pakai tone warna yang berbeda dengan memperbaiki cuman white balance-nya doang. Contoh kayak gitu contohnya. Contoh kan ini terlalu kuning kan, aku tinggal arah manual ke arah sini dikit. Terus ini agak hijau, bisa di ke kiriin dikit. Tinggal diterangin contoh misalkan. Nah ini agak-agak mirip lah ya. Kayak gitu caranya. Nanti kalau emang kurang, kalian tinggal nyesuaiin lagi. Tinggal rubah yang bawah tadi. Kayak gitu caranya. Kalau yang dari cara selarasinya. Kayak gitu. Nah, pertanyaan lagi nih, A73 buat hybrid ya.
Ya, aku pakai A73 dari tahun 2019 sampai sekarang aku belum mau ganti karena emang itu kamera hybrid yang paling enak sih. Aku berarti dari 2019, 20, 22, 23, 20, 21, 22, 23, udah 4 tahun berarti pakai itu. Gak pernah ada kendala apapun dan emang masih worth it sih untuk dibeli di tahun sekarang. Kayak gitu. Nah, ini aku setuju nih. Aku juga pernah ngalamin dari Jeffrey. Tips buat editing yang pasangannya beda warna kulit. Misalkan contoh yang ceweknya putih banget. Yang cowoknya, sorry, misalkan warnanya agak gelap nih. Nah, itu aku biasanya cara tuningnya tuh pakai ini nih, jangan lupain fungsi dari namanya tuh di sini graded filter ya. Nanti contoh nih, anggap si cowoknya hitam ya, contoh-contoh. Kalian bisa tinggal tarik aja dikit. Pokoknya disesuaikan dengan posisi kapalnya di mana, nanti kalian bisa pakai filter ini atau pakai tools ini biar fotonya tetap balance kayak gitu. Nanti lebih lengkapnya aku juga ada di masterclass kalau yang saat itu. Thank you udah yang udah nge-follow. Nah, ini juga dari Saiful, Bang, bagi trik komposisi foto wedding. Nah, ini aku akan jelasin lagi pasti di masterclass kalau yang ini. Jadi, di sini kita fokus ke arah editing kayak gitu. Pernah pakai Fuji, aku pernah dulu waktu foto fashion di Hazel dulu tuh namanya. Di Hazel Bandung, aku kamera foto produk pakai Fuji kalau itu. Aku pakai X-T10. X-T10 lensa 35 yang langsung Fuji juga. Itu jujur aku juga suka pakai itu karena selain si kameranya ringan, itu pun udah cukup banget buat foto produk atau apapun. Kayak gitu. Siap. Yang udah follow, thank you. Yang Hendrik udah dijawab ya. Nah, dari Teh Raksa nih nggak pengen balik ke Canon lagi bang, nyobain Air System deh enak. Setuju, aku juga sebenarnya tuh emang suka dengan tuning Canon apalagi ketika kalian tinggal nunjukin di lapang ke klien, ini nih hasil fotonya. Pasti kalian udah suka karena enaknya kamera Canon tuh displaynya udah enak banget, beda sama Sony. Pasti pada setuju. Kalau Sony itu mentahnya butek banget, sumpah. Aku pun jujur dari perpindahan Canon 6D Mark II ke Sony, aku kayak 2 hari itu emang nemuin warna Sony-nya agak 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 susah ya. Cuman setelah beberapa lama ya menyesuaikan lagi, akhirnya ketemu settingan Sony kayak gitu. Mungkin nanti aku coba Sony ke balik lagi ke Canon. Mungkin bukan balik nambah deh kayaknya. Oke. Nah dari Malik nih, Muhammad Malik. Kalau benar nggak sih kalau kita foto atau video setting, kameranya lebih enak pakai flat color? Untuk video, aku bisa dibilang setuju, tapi untuk foto enggak. Karena untuk foto mau kita rubah settingan color gimana pun, kalau kita udah foto RAW itu pasti balik lagi ke awal kayak gitu. Karena kalau video, kadang aku juga kadang suka pakai netral atau enggak PP color. Nah itu juga tergantung dengan kondisi dan objek yang kalian mau foto kayak gitu atau video. Nah, dari Surya Sora nih pas weddingan yang perlu didokumentasiin. Nah, kalau ini aku bakal jawab di masterclass juga. Karena banyak nih pembahasan untuk wedding dokumentasi. Nanti mungkin aku akan spill satu file wedding yang perlu dipakai yang perlu di-shoot untuk dalam dokumentasi. Nah, ini dari Ahmad aku pakai MacBook apa? Aku pakai MacBook 2017 yang 8 GB kalau aku. Kalau laptop 2 core bisa install, kayaknya nggak disaranin sih. Karena kalau udah install primer ya pasti kalian butuh yang di atas ini. Aku MacBook Pro yang 2017, ya sama-sama jawabannya editing untuk cetak sama upload sama atau beda. Aku sama, cuman mungkin yang dicetak dibedain dari segi watermark doang sih. Selebihnya sama aja kok. Sama aku juga udah, oh berarti yakin juga A73 kan ya? Setuju, itu udah paling hybrid kameranya kayak gitu. Bang, kalau modelnya kaku saat di foto, nah ini yang aku spill dikit, lakuin lagi pendekatan gitu. Karena yang aku sepengalaman di lapang, ada beberapa orang yang senang ketika diajak ngobrol sambil diajak pose atau sekedar jalan. Ada juga yang orangnya tuh pose banget. Nah, kalian juga harus tahu tuh.
ini orang enaknya kenapa sih bisa kaku gitu? Apakah karena pendekatan kita kurang atau enggak? Seperti itu. Nah, aku juga karena oh ya waktu 2015 aku bisa jawab lagi beberapa pertanyaan sebelum waktunya habis. Nanti aku balikin lagi ya. Lanjut, gimana sih cara kita nyesuaiin output editing terhadap keinginan klien? Nah, kalau misalkan ini aku bisa bilang ketika dia udah suka dengan foto kita, pasti dia lihat dari Instagram dulu dong. Nah, itu dengan kita selalu posting yang di Instagram yang sesuai yang kita suka, pasti mereka pun suka. Kecuali mereka ada request tambahan, itu bisa dikondisikan dulu sama PIC atau admin kalian, kayak gitu. Focal length dan aperture. Menurut aku tuh di sini ada dua nih, focal length dan aperture nih. Untuk yang pertama, anggap di wedding tuh ada dua fotografer ya. Yang satu fotografer aman, sorry. Yang satu fotografer aman tuh wajib biasanya aku dia pakai 2470 dengan focal length dengan aperture di 28 itu mengamankan semuanya. Yang satu dia wajib pakai 50 karena kadang kalau beauty kita kalau pakai 2470 itu kurang apa ya? Kalau untuk detail beauty-nya itu kurang bro. Jadi aku saranin pakai 50 dengan focal length dengan aperture bebas sih itu, tapi aku saranin di 12,95 kalau adanya atau enggak 1,8 juga cukup kok kayak gitu. Kalau yang secondnya tuh sebenarnya cukup kok yang 150 atau 85 kalau emang dia fokus mengambil candid gitu. Untuk aperture-nya itu menyesuaikan kok jadi nggak ada patokan. Yang penting menurut aku adalah focal length si lensa kayak gitu. Nah, dari Hendrik juga nih kalau buat foto-foto kami viral mentah diedit apa-apa aja yang diedit dan diperhatikan dan diubah-ubah dari tune sampai yang lain. Nah, ini aku nanti di masterclass akan sedetail mungkin nih untuk bahas yang seperti ini. Karena emang untuk edit suatu foto dengan keinginan yang kita inginkan itu pasti memakan waktu kayak gitu. Bang boleh bagi. Oh, kalau bagi nanti sebenarnya aku ada jual juga, cuma nanti langsung aja ke masterclass ya. Penggunaan tekstur. Nah, ini penggunaan tekstur atau clarity yang baik tuh gimana? Nah, ini juga aku bisa bantu jawab tuh. Contoh, kalau kalian foto wedding nih, contoh tuh contoh anggap si clarity dan tekstur. Kalau kita fotoin si cewek, pasti kita yang mau nampilin suatu keindahannya kan ya. Makanya kita pakai foto pakai lensa bukaan yang 1.8, 1.4 atau 1.2 karena kita menunjukin beauty-nya. Nah, kalau misalkan kita mau gunain tekstur atau clarity yang tepat tuh, kita bisa beauty yang bagian cowok. Karena kan kalau misalkan kita fotoin cowok nih, kita pasti para cowok pengen kelihatan tegas, pengen kelihatan tuh wibawa. Nah, itu bisa dibantu dengan editing pakai tekstur atau clarity gitu. Dengan kita foto first doang, dengan penambahan foto yang tajam itu udah sangat menambah feel atau mood si orang tersebut seperti itu. Kalau model request angle-nya misal dari kiri, kita sebagai fotografer gimana? Ya itu, ini aku juga sebelum foto di lapang, aku suka nanya dulu, kita lebih suka foto angle mana, kiri atau kanan, misalkan kayak gitu. Nah itu memudahkan kita di awal nih untuk ambil foto yang biar banyak dipilih sama klien dan kliennya pun gak bete. Nah kayak gitu. Jadi jawabannya tuh kita menyesuaikan aja dengan keinginan si couple. Seperti itu. Nah, penggunaan di haze nih kadang juga ada juga yang rancu. Kalau aku sih kadang pakai apalagi untuk foto BW ya. Untuk foto BW aku selalu pakai di haze kadang. Karena di haze tuh bisa bikin si foto tuh agak dreamy kalau yang aku tangkap seperti itu. Contoh nih aku dikit ya di haze. Nah, jadi ini kita bisa menyesuaikan juga tergantung dengan kebutuhan dan foto yang kita pengen pakai. Nah, di masterclass nanti boleh minta settingan kamera. Untuk settingan kamera pasti aku kasih. Cuma nanti untuk preset weddingnya, ntar aku akan ngobrol dulu sama amazingnya ya. Oke, dari Abdul Al Mukmin. Ada rencana bikin workshop offline wedding, bahas editing sekaligus hunting. Oh, kebetulan nanti untuk tahun ini pasti ada lagi kok. Makanya follow dulu Instagramnya. Nanti ke depan entah kolaborasi lagi atau gimana.
Karena sebelum workshop ini aku juga suka bikin workshop offline. Cuman emang si foto fitnya aku arsip. Nanti mungkin aku akan munculin lagi untuk bayangan kalian kalau mau ikut nanti ke depannya. Seperti itu. Nah, di sini kata Augusto fungsi exposure sama di haze. Menurut aku beda-beda jauh. Karena exposure itu kan untuk hanya terang gelap ya. Tapi untuk di haze tuh ini lebih ke dreamy yang tadi aku bilang. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua pertanyaan. Oke, terakhir dari Rahmat. Oh, ada dua deh, sorry. Dari Rahmat dan Ray. Kalau di wedding, skin retouching sering dilakuin nggak? Atau cuma beberapa foto close up? Aku hanya dilakuin beberapa foto close up aja. Yang dirasa itu beauty-nya udah cakep banget. Baru aku detailing makeup. Tapi karena aku jarang banyak ambil yang close up, jadi contoh kayak gini aku jarang melakukan skin retouch kayak gitu. Ini kan nggak perlu pakai nih skin retouch kayak gini-gini. Kecuali mungkin yang kayak gini sedikit seperti itu. Kiblat editingnya ke siapa? Nah, kalau aku kiblatnya sebenarnya pertama ke Illuminate. Udah itu kalau di Indo sih kayaknya Govinda juga suka kiblatnya antara dua itu. Contoh Illuminate dan tadi Govinda aku suka dua itu. Nah, oke Instagram aku ini Wafi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari aku mungkin segitu untuk proses yang udah aku kasih tahu. Jadi nanti ke depan jangan dilewatin banget ya nanti yang masterclassnya. Karena nanti di sana aku bakal bahas yang lebih deep lagi sama kalian. Bisa ngobrol lebih lama lagi dan bahas apapun yang nanti kalian mau tanyain kayak gitu. Oke. Dari Kak Alma, halo. Eh, karena dari coworking yang juga sudah selesai, tapi sebelumnya itu teman-teman aku izin stop share ya Mas ya. Aku mau promosiin untuk masterclass-nya. Oke, Jadi buat teman-teman nih untuk masterclass-nya Mas Wafi itu bakal ada di Desember. Sebenarnya kayaknya aku salah masukin flyernya. Tapi oke. untuk tanggalnya itu ada di tanggal berapa sih? Masih di bulan Desember juga teman-teman. Nah untuk pembahasannya ini ntar dia sama kayak hari ini, cuman dia lebih dalam ya Mas ya. Betul, Dan ntar kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain juga bisa banget. Kayak tadi banyak yang minta settingan dan lain-lain ya Mas ya. betul, betul. Nah, jadi untuk biayanya berapa? Untuk biayanya itu teman-teman di 100.000. Tapi teman-teman udah bakal dapetin sertifikat, dapetin pembelajaran selama 60 sampai 120 menit, dan pastinya teman-teman bisa on cam dan juga on mic kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga bakal dapat mentoring selama 1 minggu lebih setelah dari masterclass gitu. Jadi ntar nggak langsung berhenti, tapi kalau teman-teman masih pengen mentoring by grup WA itu. Nah, untuk yang mau daftar udah bisa banget daftar dari sekarang teman-teman. Kelasnya Mas Wafi itu ada di tanggal 26 Desember. Jadi buat teman-teman nih yang ngerasa emang bidangnya di sini dan masih harus belajar lebih lagi, boleh banget langsung daftar aja karena 100.000 itu sangat murah untuk ilmu yang bakal didapetin teman-teman kayak gitu. Mungkin kalau dari aku itu aja, dari Mas Wafi juga sudah selesai Mas ya. Betul, sudah selesai. Oke, dan ini share di kolom komen dong. Eh, ini ya Kak, untuk IG-nya Mas Wafi itu @mwafi. Tadi kebetulan Kak Wafi nge-share hanya ke host dan panelis Kak. Oh, sorry, sorry. Bisa lihat. Oke, ini udah aku bantu share ya, Wafi ya Kak ya. Sama Betul. ya tadi mana ya? Oh, oke udah. Paling itu aja sih sama ini ya. Satu lagi lensa yang dipakai oleh Kak Wafi. Nah, kayak gitu. Untuk sertifikatnya berupa file ya, ntar bakal dikirim melalui email. Nah, karena waktunya yang sudah habis juga nih, kebetulan sebenarnya masih ada 6 menit lagi, tapi dari Mas Sofinya sudah selesai, Mas ya? Sudah kalau dariku. Mungkin aku bisa bantu nih, ada yang nanya nih dari Hell. Boleh aku jawab Boleh, nggak? boleh, 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 Kak, silahkan. Boleh. Jadi aku tuh lebih condong ke clean atau dark. Sebenarnya aku suka dua-duanya. Tapi untuk condong sekarang lebih ke clean aku ngejarnya seperti itu.
Oke, jawaban tadi adalah berarti penutup nih ya kak ya. Penutup Betul, sebagai penutup. ini. Sekali lagi tuh terima kasih ya Kak Wafi ya sudah menyempatkan Sama-sama. ini untuk sharing bareng teman-teman Amazing. Buat teman-teman Amazing yang belum follow IG-nya Kak Wafi boleh di-follow dulu karena hasil fotonya bagus banget gitu ya. Pasti Thank teman-teman you. juga bakal suka banget gitu. Nah, aku izin stop share stop recordingnya dulu.